Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk materi daring hari ini kita akan belajar LKS Matematika. Kalian buka halaman 10. Di halaman 10 ini kita akan belajar tentang alat ukur waktu. Kalian simak. Alat ukur waktu. Untuk mengetahui lama suatu kegiatan berlangsung, kamu bisa menggunakan alat ukur yaitu jam atau arloji. Jenis jam ada bermacam-macam. Ada jam dinding, jam meja, jam tangan, dan ada pula jam saku. Jam yang menggunakan jarum sebagai alat penunjuknya disebut jam analog. Biasanya, jam ini memiliki 3 buah jarum penunjuk. Angka yang tertera pada jam analog adalah 1 sampai 12. Ada juga jam yang menggunakan angka sebagai penunjuk waktu. Jam ini disebut jam digital. Angka yang tertera pada jam ini mulai 00.00 sampai 23.59. Biasanya jam digital dilengkapi dengan satuan menit dan detik. Selain jam, ada juga alat pengukur waktu yang disebut stopwatch. Mari perhatikan alat ukur waktu berikut. Kalian lihat LKS-nya di halaman 10. Ini adalah gambar jam dinding atau biasa disebut juga jam analog. Jam dinding ini memiliki 3 jarum. Ada jarum pendek dan ada 2 jarum panjang yang menunjukkan menit dan detik. Kalau yang jarum pendek itu menunjukkan waktu. Kemudian di halaman 11 ini adalah jam meja. Jam meja ini disebut juga dengan jam digital. Tadi yang sudah dibaca di LKS sebelumnya, di jam digital itu dimulai dari angka 00.00 sampai 23.59. Nah, jam ini juga menggunakan angka sebagai penunjuk waktu. Kemudian yang C, gambar ini adalah gambar stopwatch. Alat ini digunakan untuk mengukur lama kegiatan yang berlangsung cepat. Biasanya digunakan dalam olahraga, terutama dalam lomba atau pertandingan. Misalnya dalam lomba lari, balap motor atau mobil, dan pertandingan badminton atau bola voli. Nah, kalau untuk menunjukkan kegiatan yang berlangsung cepat menggunakan stopwatch ya. Nah, itu adalah penjelasan mengenai macam-macam jenis jam. Ada jam meja, jam dinding, ataupun stopwatch. Kemudian di nomor 2, membaca dan menulis waktu. Dalam membaca jam, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. A. Setiap jarum panjang bergeser 1 angka, maka waktu bertambah 5 menit. B. Setiap jarum pendek bergeser 1 angka, maka waktu bertambah 1 jam. Itu perbedaan jarum panjang dan jarum pendek. Contoh, untuk yang A. Untuk yang A, di situ menunjukkan pukul 04.30. Gambar muka jam digital tersebut adalah pukul 04.30. Kemudian yang B. Yang B ini adalah gambar jam dinding. Nah, di mana jarum pendek dan jarum panjang ini menunjukkan ke angka 12. Nah, Rita pulang sekolah pukul 12 atau jam 12 tepat. Kalau jarum panjang ke angka 12, berarti itu menunjukkan tepat. Kemudian yang C. Yang C, jarum pendek ke angka 5, jarum panjang ke angka 12, berarti ini pukul 05.00
atau dibaca pukul 5 tepat. Kemudian gambar jam di sampingnya, jarum panjang menunjukkan angka 12, jarum pendek menunjukkan angka 7, berarti dibaca pukul 7 tepat atau ditulis 07.00. Kemudian dari semua 2 jam ini, dari pukul 5 ke pukul 7 itu memerlukan waktu 2 jam. Dari pukul 5 ke pukul 7 memerlukan waktu 2 jam. 5, 6, 7. Atau 2 jam sebelum pukul 7 adalah pukul 5. Kemudian di sampingnya, jam yang pertama jarum pendek menunjukkan angka 10 dan jarum panjang menunjukkan angka 12, berarti dibaca pukul 10 tepat atau ditulis 10.00. Jam di sampingnya, jarum panjang ke angka 12, jarum pendek ke angka 2, dibaca pukul 2 tepat atau ditulis 02.00. Berarti 4 jam setelah pukul 10 adalah pukul 2. Kita hitung dari pukul 10 ke pukul 2 itu berapa jam? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti benar jawabannya 4 jam. Kemudian lanjut di halaman 12. Dalam kebiasaan sehari-hari, waktu dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain waktu pagi hari, waktu siang hari, waktu sore hari, dan waktu malam hari. Untuk membedakan waktu pagi, siang, dan malam, penulisan waktu dibagi menjadi 2. A. Penulisan pukul 00.00 pagi sampai pukul 12.00 siang, ditulis seperti biasa. B. Setelah lewat pukul 12 siang, waktu dituliskan pukul 13.00 sampai pukul 24.00 malam. Contohnya, pukul 1.00 siang berarti pukul 13.00. Pukul 4 sore berarti pukul 16.00. Pukul 8 malam berarti pukul 20.00. Nah, sekarang kalian lihat lagi penjelasan yang Miss Usul berikan. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini Miss Usul menggambar jam dinding atau jam analog ya. Jam dinding itu memiliki 3 buah jarum, ada jarum pendek, jarum panjang, dan ada jarum pendek dan 2 jarum panjang. Nah, di jam dinding ini hanya menunjukkan angka 1 sampai 12. Kemudian dalam 1 hari 1 malam itu 24 jam. Sedangkan di jam dinding hanya sampai 12. Lalu bagaimana? Nah, kalau sampai jam 12 siang, kalau sudah sampai jam 12 siang, jarum pendek berputar kembali ke angka 1, itu sudah hitungan 13. Ya. Ini siang nih misalnya. Ini siang, jam 12 siang. Kemudian jarum pendeknya berputar ke angka 1, berarti pukul 13. Berputar lagi ke angka 2, 14. Berputar lagi ke angka 3, 15, 4, 16, 5, 17,
6, 18, 7, 19, 8, 20, 9, 21, 10, 22, 11, 23, 12, 24. Nah, berarti ini sudah hitungan 1 hari 1 malam ya. Usul ulangi. Misalkan sudah jam 12 siang. Nah, jarum pendeknya berputar lagi ke kanan, menunjukkan angka 1. Berarti itu sudah jam 1 siang. Jam 1 siang itu ditulisnya pukul 13.00 ya. Kemudian kalau misalkan Miss Usul bertanya pukul 15 itu pukul berapa sore? Nah, sekarang kita hitung aja pukul 15 pukul berapa sore. 15 berarti 12, 13, 14, 15 berarti pukul 3 sore. Kemudian kalau Miss Usul tanya lagi, kalau pukul 8 malam itu pukul berapa? Nah, kita hitung pukul 8 malam pukul berapa? 12, 13, 14, 15, 16, ini udah sore nih. 17 udah sore, 18 sudah maghrib, 19 sudah menjelang malam, 20 berarti pukul 8 malam itu adalah pukul 20.00. Paham? Nah, sekarang kita akan belajar membaca dan menulis jam. Nah, sekarang Miss Usul membuat jarum. Ada jarum pendek dan ada jarum panjang. Jarum pendek itu menunjukkan waktu. Jarum panjang itu menunjukkan menit. Nah, ada yang tahu ini pukul berapa? Ya, ini adalah pukul 3 tepat. Kalau jarum panjang ke angka 12 itu dibacanya tepat. Nah, kita tulis di sini. Jarum pendeknya ke angka 3 berarti dibaca pukul 3 tepat. Paham? Kemudian ditulis pukul berapa? Kalau penulisannya berarti 03.00. Kenapa 00? Karena dibacanya tepat. Kalau jarum panjang ke angka 12 ditulisnya titik 00. Paham? Kemudian kalau jarum panjangnya berputar ke angka 1. Nah, jarum panjangnya berputar ke angka 1. Nah, tadi kan ke angka 12 jarum panjangnya. Nah, kalau ke angka 12 kan tepat. Sekarang jarum panjangnya berputar ke angka 1. Nah, kalau jarum panjangnya berputar ke angka 1 atau ke setiap satu angka, itu hitungannya 5 menit. Ya, kalau ke angka 1 hitungannya 5 menit. Kalau ke angka 2 tinggal dijumlahkan, 5 tambah 5 10. Kalau ke angka 3 tinggal dijumlahkan lagi 5. 10 tambah 5 15. Kalau ke angka 4 tinggal dijumlahkan lagi 5. 15 tambah 5 20. Itu kalau jarum panjang ya. Nah, jadi jarum panjang itu hitungannya kelipatan 5. Jarum panjang ke angka 1 5 menit. Jarum panjang ke angka 2 10 menit. Jarum panjang ke angka 3 15 menit. Jarum panjang ke angka 4 20 menit. Paham? Dan seterusnya. Nah, sekarang
Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua yang tadi, jarum pendek ke angka 3, jarum panjang ke angka 1, berarti dibaca pukul 3. Berarti dibaca pukul 3 lebih 5 menit. Ya. Pukul 3 lebih 5 menit. Itu kalau dibacanya. Kalau ditulisnya pukul 03 titik, karena jarum panjangnya ke angka 1, tadi berapa menit? 5 menit. Berarti cara penulisannya 03.05. Nah, ini adalah menit. Paham? Nah, kalau paham, mudah-mudahan kalian paham ya. Nanti Miss Usul akan memberikan tugas. Nanti kalian tulis di buku tulis matematika. Jadi untuk hari ini tidak mengerjakan LKS matematika, tapi tugasnya ada di buku tulis. Nah, cukup sekian penjelasan dari Miss. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.